Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ini menceritakan tentang bagaimana Yehu yang diurapi oleh Elisa, walaupun tidak langsung oleh tangan Elisa, namun utusan Elisa yaitu nabi yang muda itu. Namun Yehu melakukan perintah Tuhan untuk memusnahkan keluarga Ahab, Raja Israel kerajaan utara yang jahat itu, saudara. Nah, kisahnya seperti apa Yehu memusnahkan keluarga Ahab ini? Mari kita akan baca, renungkan, dan kita ambil manfaat serta remanya, supaya hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Namun lebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami datang kepadamu, Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Sebab Tuhan baik. Tiada yang setara dengan-Mu. Sebab Tuhan baik. Kami ya Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Kira lara paya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain. Kau satu-satunya yang terutama. Ya batakan nama Yesus. Ya batakan nama yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Ini nyanyian iman kami ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami, tidak ada yang lain seperti Engkau. Itulah sebabnya kami mau mencintai Engkau senantiasa. Ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami pujikan keluar dari hati kami yang paling dalam ini, Kau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Dengan demikian, kami akan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan anugerah, rahmat, dan kasih setia-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami ya Tuhan, jamah kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terangi hidup kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, mari kita persiapkan bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-1 sampai ke-11. Perjanjian Lama, kalau di Alkitab buku kita, halaman sekitar 408. Tentang Yehu memunahkan keluarga Ahab. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria, kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua, dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang, segera sudah surat ini sampai kepadamu. Kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu. Lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata. Maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami, akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yizreel. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimnya semuanya kepada Yehu di Yizreel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang, bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak dipenuhi Tuhan. Telah melakukan apa yang difirmannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal di keluarga Ahab yang di Yizreel. Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Sampai di sini pembacaan kita dulu saudara. Karena ada sekitar 36 ayat. Namun kita akan mulai dari bagaimana Yehu melakukan tugas yang Tuhan nubuatkan tentang keluarga Ahab. Perlu saya ingatkan bahwa keluarga Ahab adalah raja utara atau raja Israel, kerajaan Israel. Ingat ya, Israel pasca Salomo pecah menjadi 2. 10 suku di utara, 2 suku di selatan.
10 suku ibu kotanya Samaria. 2 suku ibu kotanya Yerusalem. Nah, ketika Ahab memerintah di kerajaan utara, saudara, kerajaan Israel, dia tinggal di Samaria, apa yang terjadi? Ahab memiliki tabiat di luar kendali Allah. Raja yang jahat. Kejahatannya disempurnakan dengan apa? Memiliki istri Isabel namanya. Ya. Orang Sidon, non-Israel, yang menyeret Yehu dan sebagian besar orang Israel menyembah ilah-ilah yang dibawa oleh Isabel. Itulah sebabnya Allah menubuatkan bahwa Ahab dan keluarganya akan dihukum Tuhan. Tidak akan mewarisi kerajaan utara. Terbukti Yehu yang non keturunan raja-raja utara menjadi raja diurapi oleh Elisa, menggantikan raja-raja utara yaitu yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita baca ini, saudara? Sebenarnya kita sedang diperlihatkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Janjinya kali ini bukan bicara soal penyertaan atau penghiburan. Janji Tuhan di dalam pasal ini adalah bagaimana pemusnahan keluarga Ahab. Janji tentang penghukuman dan pemusnahan keluarga besar Ahab ini karena kejahatan yang dilakukan oleh Ahab dan keluarganya. Ahab dan Isabel itu tercatat sebagai raja dan istri raja yang sangat jahat. Keji luar biasa. Perbuatannya bukan hanya menyakiti hati Tuhan, tapi menyengsarakan rakyatnya, saudara. Bagaimana Tuhan tidak marah? Bagaimana Tuhan tidak murka? Raja pilihan Tuhan, raja yang diizinkan memerintah bagi umat kerajaan Allah, tapi melakukan hal-hal yang jahat di luar kendali Tuhan. Itulah sebabnya, maka di pasal 10 ini adalah penggenapan atas janji Allah tentang penghukuman bagi keluarga Ahab. Nah, di dalam menggenapi janji ini, Tuhan memakai Yehu untuk melaksanakan penghukuman yang diperintahkan Allah. Ayat 7-10 tadi, saudara. Ketika Tuhan sudah menjatuhkan hukuman akan hal itu, saudara, Yehu melaksanakan perintah dengan tepat. Ia betul-betul memusnahkan semua keturunan Ahab yang laki-laki. Para pengikut Ahab bahkan. Dan sanak saudara Ahab semuanya ditumpas. Kalau kita baca selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-17, saudara. Itu betul-betul semua habis keluarga Ahab. Ya. Saudara perhatikan itu. Ya. Tadi dikatakan dari Yesreel hingga Samaria terjadi pemusnahan besar-besaran terhadap keluarga Ahab. Dan firman Tuhan yang diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Itulah sebabnya mengapa kita harus percaya firman Allah. Sekali Allah berfirman, tidak akan pernah gagal. Sekali Allah menjatuhkan hukumannya, nubuat tentang hukumannya pasti terjadi. Bukan hanya tentang keluarga Ahab, saudara. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, akan masuk ke tanah perjanjian, namun di padang gurun, kalau mereka tidak mengikuti perintah Allah, binasa di situ, betul-betul binasa. Jadi dalam hal ini, semua perintah Tuhan harus kita ikuti. Nah, Ahab dan keluarganya atas hasutan istrinya itu, saudara, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara tahu, keluarga Ahab itu terkenal di Israel karena apa? Kejahatannya. Nah, ketika Tuhan memilih Yehu, Yehu itu tampil sebagai jagoan, saudara. Tadi ya, kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya, saudara. Yehu itu bilang begini, dia tidak tinggal di Samaria, dia kirim surat kepada orang Samaria. Ya. Jadi Ahab sudah mati, ya. Lalu kirimlah surat Yehu kepada mereka. Ayo sekarang
siapa yang masih memihak keluarga Ahab, tampillah berperang melawanku. Kira-kira surat itu bicara seperti itu. Ayo, siapa yang masih memihak kepada keluarga Ahab, naik kuda, naik kereta, hampiri aku. Mari kita perang bersama-sama. Mari kita berhadapan-hadapan. Artinya Yehu menantang keluarga Ahab yang masih ada di Samaria. Tetapi orang Samaria, tua-tua Samaria bilang gini, kami nggak mengabdi kepada keluarga Ahab. Kami mau menjadi hambamu, hei Yehu. Oh kalau begitu, kata Yehu, suratnya yang kedua, bilang begini. Kalau begitu, kumpulkan semua anak raja yang 70 tadi. Bersama dengan koleganya, orang-orang terdekatnya. Penggal kepala mereka, tebas kepala mereka. Dan betul, saudara. Semua anak-anak Ahab, semua pengikut setia Ahab, itu betul-betul kepalanya dipancung, dipenggal oleh orang-orang Yehu itu. Dan semua kepala itu dibawa kepada Yehu. Ini bukti kesetiaan kami. Bukti bahwa kami tetap setia kepada engkau. Kami tidak memihak kepada Ahab dan keluarganya. Sekarang keluarga Ahab sudah tidak ada lagi. Memang agak terkesan brutal, saudara. Ya. Brutal sekali. Bagaimana dengan tanda petik ya saudara, tega-teganya anak-anak Raja Ahab itu dipancung satu persatu. Dipisahkan antara leher dan badannya. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama saudara, ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Bahkan ketika kita melihat itu sebuah kekejian, sebagai sebuah kebrutalan, ya, pembunuhan yang sangat keji. Tapi kalau itu demi kekudusan nama Tuhan, demi menegakkan firman Allah untuk digenapi, maka bagi Allah itu adalah sebuah tindakan suci. Penggenapan atas janji Allah, atas nubuatan yang disampaikan oleh Allah kepada keluarga Ahab, betul-betul terjadi. Dan itu Tuhan menyetujui, saudara. Itulah sebabnya kadang kalau kita membaca perjanjian lama ya saudara, kita jangan melihat, wah Yehu kejam ya, wah tentaranya Yehu itu sangat tidak manusiawi ya. Ya secara satu ayat per ayat memang kita akan melihatnya seperti itu. Kejam, brutal, sadis. Tapi kalau kita melihat keseluruhannya saudara, ini merupakan perintah Allah. Karena Allah menghendaki semua yang berbau Ahab harus dimusnahkan. Karena kekejian, kejahatan yang betul-betul sudah matang dan memuncak dalam diri Ahab. Pada masa Ahab masih hidup, hukum tidak dijatuhkan. Begitu Ahab sudah tidak ada, hukum dilaksanakan. Semua yang berbau Ahab betul-betul dibersihkan dari kerajaan utara atau Israel, ibu kotanya Samaria. Nah saudara, kalau kita sedikit melihat tentang Yehu ya saudara. Yehu memanfaatkan situasi ini untuk apa? Untuk memperkenalkan bahwa lihat sekarang. Sekalipun aku bukan keturunan darah daging dari Raja Israel atau kerajaan utara. Tapi Allah memilih aku lewat Nabi Elisa. Aku diurapi oleh nabi muda itu, utusan Elisa. Supaya aku menegakkan kebenaran bagi kerajaan utara atau Israel ini. Yehu dengan cekatan saudara, melakukan tugas-tugasnya. Tidak ada halangan sedikit pun dalam usaha Yehu memunahkan seluruh keluarga Ahab. Ketakutan akan penghukuman Allah kepada keluarga Ahab sangat dirasakan oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya Yehu leluasa melakukan tugas-tugas itu. Ya. Dia meratakan, dia menghapuskan, dia betul-betul membersihkan orang-orang yang dekat dengan Ahab. Mereka yang pernah bersekutu dengan Ahab, yang pernah turut menikmati kekuasaan Ahab, itu betul-betul dibersihkan. Wow. Saudara, ini yang disebut sebagai pembersihan orang-orang durhaka.
Karena kalau kita mengikuti alur cerita kehidupan Ahab dan Isabel, saudara, yang tega menindas rakyatnya, yang tega berbuat keji terhadap rakyatnya. Raja bersama permaisuri berbuat keji kepada rakyatnya. Coba bayangin tuh. Ingat perebutan kebun anggur Nabot, saudara? Itu betul-betul salah satu contoh bagaimana kejinya Ahab dan Isabel. Belum lagi Tuhan hatinya sedih melihat Ahab condong menyembah ilah-ilah yang dibawa oleh Isabel. Ini membuat Tuhan betul-betul nggak bisa menahan atau tidak bisa sabar terhadap penghukumannya, saudara. Kita ketahui ya bahwa Allah kita sabar, tapi ingat kesabaran Allah ada batasnya. Kepada orang yang diperingatkan tidak mau bertobat, kepada mereka yang tidak mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, hukuman pasti dilaksanakan. Dan pada pasal ini kita melihat bagaimana Yehu membersihkan dan melaksanakan tugas panggilan Allah itu. Ada sedikit hal yang ironis, saudara. Apa itu? Pembantaian dahsyat ini tidak didengar oleh keluarga Ahazia. Yang datang itu seperti mengantarkan nyawanya. Mari kita lihat ayat yang ke-12 sampai 14. Pembantaian yang luar biasa ini tidak kedengaran di keluarga Ahazia. Mari kita lihat. Ayat 12 sampai 14. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. Begitu Samaria bersih atas pengaruh Ahab, Yehu ke Samaria. Di jalan dekat Ben Eket, perkampungan para gembala, bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." Mereka nggak tahu. Ini ya, keluarga Ahazia ini, orang-orangnya Ahazia nggak tahu. Kerajaan selatan ini nggak tahu. Dia kok datang ke Israel. Di tengah jalan ketemu sama Yehu. Ditanya, "Kamu siapa?" "Kami kerabat atau kami keluarga Ahazia. Ingin berkunjung ke Samaria. Ketemu sama anak-anak raja." Padahal anak-anak raja sudah dibantai oleh Yehu. Lihat ayat yang ke-14. Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet Eket. 42 orang. Dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Coba bayangkan, saudara. Ini orang yang gak tahu apa-apa. Dari kerajaan selatan, Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Karena memang sudah ada hubungan baik dengan Ahab pada waktu itu, mereka kan berkunjung ke Samaria, ke kerajaan utara. Benar-benar gak kedengeran berita itu. Dengan polosnya keluarga Ahazia bilang, "Kami mau anjang sana, kami mau ya silaturahmi dengan anak-anak raja bersama dengan anak-anak permaisuri raja." Artinya anak-anak Isabel. Yehu bilang langsung, "Selesaikan ini. Ini orang juga yang pernah menikmati harta hasil kekejian Ahab dan Isabel." Yehu betul-betul sudah harus selesai. Yang ada hubungannya dengan Ahab harus selesai. Seperti ini, saudara. Ya. Yehu semakin mempertontonkan siapa dia sebenarnya. Sebagai pemimpin baru kerajaan Israel, ia terbukti sangat taktis. Bahkan cenderung, kalau saya ini ya, sedikit pakai akal licik di dalam mencapai tujuannya. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, di perikop berikutnya, Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Gimana caranya? Kita nggak usah baca semuanya ya, saya ceritakan saja. Ceritanya begini. Yehu pakai cara untuk menjebak semua penyembah berhala. Ya. Tinggal satu langkah terakhir dari Yehu untuk melakukan tugas ini. Bagaimana itu? Semua penyembah berhala, berhala-berhala yang disediakan oleh Ahab dan Isabel itu, penyembahnya masih banyak. Rakyat menyembah berhala masih banyak.
maka Yehu akan memusnahkan mereka. Caranya gimana? Yehu kasih pengumuman. Ini licik, agak sedikit licik, saudara. Tapi ini taktik luar biasa. Yehu bilang begini, aku akan beribadah kepada Baal. Demi mendengar perkataan Yehu, ya, dia menjadi raja utara itu, semua rakyat penyembah Baal bersuka cita. Wow, ternyata Yehu penyembah Baal juga. Gitu kira-kira. Ayo, kita hiasi rumah Baal. Kita persiapkan, kita bersihkan, ya. Kita poles rumah Baal ini. Karena Yehu, raja utara ini, raja Israel, akan datang menyembah ilah Baal. Yehu punya pengumuman gini, semua yang menyembah Baal harus hadir. Semua yang beribadah kepada Baal harus hadir. Singkat cerita, saudara, semua penyembah berhala, orang-orang Samaria, ya, kerajaan utara itu kumpul di rumah Baal. Tiba-tiba Yehu bilang gini sama tentaranya, sekarang kunci tempat itu, gembok pintunya. Aku perintahkan pada kalian, yang di dalam itu semua penyembah Baal. Sekarang bantai mereka, bunuh mereka, pisahkan kepala dari badannya. Disitulah terjadi apa, saudara? Yehu menghabiskan semua orang Israel yang menyembah berhala. Dari para pelayan sampai para simpatisannya, semuanya bersih di tempat berhala itu. Saudara lihat betapa giatnya Yehu melakukan firman Tuhan ini. Cara Yehu memusnahkan para penyembah Baal itu betul-betul taktis. Yehu menjebak mereka. Di rumah Baal itu banyak orang yang dibunuh oleh Yehu. Terkesan kejam, sadis, tidak berperi kemanusiaan. Tapi sekali lagi, konteks dalam perjanjian lama, kalau kita membaca ayat ini, kisah ini, saudara harus ada di pihak Tuhan. Kita harus ada di sisi Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan sudah muak dengan cara-cara kerajaan utara menyembah Baal. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa, ya, terhadap Yehu, bahwa ia akan melenyapkan semua hal tentang Ahab. Ketaatan Yehu ini mendatangkan berkat Tuhan, ya, bukan hanya bagi Yehu tapi juga bagi orang Israel generasi berikutnya. Namun juga dicatat, saudara, sekalipun giat Yehu seperti itu, sayangnya hati Yehu tidak sepenuhnya berpaut kepada Allah. Mengapa, saudara? Karena Yehu masih melakukan dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Kenapa? Dia mempersilahkan, ya, tidak memusnahkan semua tempat penyembahan berhala. Ini Allah padahal minta dibersihkan secara total. Tapi sayang, Yehu tidak membersihkan. Orangnya dibersihkan, tapi dia masih sampai dengan akhir hidupnya, saudara, Yehu itu masih mempersilahkan umat Allah, kerajaan utara itu masih memegang, masih menyimpan ilah-ilah Baal itu. Padahal Allah menghendaki apa, saudara? Ketaatan total dari umatnya. Ketika umatnya memutuskan, aku akan mengikuti Tuhan. Aku akan menyertai, Tuhan akan menyertai kita. Maka kita harus bersepakat, berkomitmen, teguh berdiri untuk menyembah Allah yang benar itu. Nah, akibat dari dosa-dosanya tuh, saya akan bacakan sedikit, saudara. Ayat 28. Demikianlah Yehu memusnahkan Baal dari Israel. Hanya, ayat 29 nih. Yehu tidak menjauhkan dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Ingat pelajaran yang pernah saya sampaikan dulu. Bagaimana
Yerobeam itu melarang orang utara datang ke selatan. Karena bait suci ada di selatan, di Yerusalem. Yerobeam membuat pemujaan pengganti bait suci. Di mana itu? Dari dikatakan ya, dari Betel, di Betel dan kota Dan itu dibuat tempat penyembahan. Tujuannya supaya orang-orang utara tidak ke selatan untuk datang ke bait suci. Dan ini merupakan pelanggaran, saudara. Sayangnya, pemujaan kepada Baal dihentikan. Tetapi pemujaan terhadap lembu emas yang ada di Betel dan Dan tetap dilestarikan oleh Yehu. Akibatnya apa? Lihat ayat yang ke-30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang kukendaki, sekedaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan keempat. Tetapi Yehu tidak tepat hidup menuruti hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauhkan dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Akibatnya apa, saudara? Ayat 32. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Apa artinya menggunting, saudara? Allah menggunting daerah Israel itu artinya nanti pelan-pelan kerajaan utara itu akan lenyap, saudara. Kerajaan utara itu akan lenyap. Yang tertinggal cuma kerajaan selatan. Saudara mengerti sekarang ya? Dalam sebuah studi tentang firman Allah ya, mengapa kerajaan selatan tidak ditemukan kembali? Kenapa? Kerajaan utara tidak dijumpai kembali. Salah satunya dosa penyembahan lembu atau tempat penyembahan di Betel dan di Dan. Allah betul-betul sudah selesai dengan kerajaan utara. Karena penyembahan yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Dengan demikian, Yehu sampai dengan keturunan keempat bisa memerintah di utara. Setelah itu selesai. Bahkan kerajaan utara sudah tidak dijumpai lagi. Karena dosa pelanggaran penyembahan kepada ilah-ilah lain. Betapa pentingnya pengertian ini. Sekali kita menyembah Allah, menyembah Yesus, jangan pernah berpaling kepada ilah-ilah lain. Jangan pernah berbalik dari hadapan Tuhan kepada ilah-ilah lain. Kalau kita tidak melakukan hal itu, saudara, maka hukuman seperti kepada Ahab, hukuman kepada bangsa Israel atau kerajaan utara, itu akan kita terima, akan menimpa kita. Dan kita belajar, mari sekali Yesus tetap Yesus. Setia kepadanya. Seperti pujian kita tadi, tidak ada yang lain seperti Yesus. Hanya dialah penolong juru selamat kita semuanya. Dan itulah 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana hati kami harus tetap tertuju kepada Tuhan. Tidak berpaling kepada ilah-ilah lain. Kami tidak mau kejahatan Ahab, Isabel itu masuk dalam hidup kami. Kami tidak mau ada ilah-ilah lain. Hanya satu-satunya Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami layani, kami percayai, yaitu Yesus Kristus. Kami mau bergiat untuk membersihkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dalam hidup kami. Biarlah kami didapati tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Seperti Yehu bergiat. Hal yang positif kami teladan dari Yehu adalah bergiat demi nama Tuhan. Membersihkan orang-orang penyembah Baal. Tapi sayang, Yehu juga cacat di hadapan Tuhan. Tidak memusnahkan penyembahan ilah, ya lembu emas yang ada di Betel dan di Dan. Kami mau Tuhan, terus menyembahnya kepadamu, mengikuti Engkau, mengabdi kepada satu-satunya Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Roh Kudus kuatkan kami, teguhkan kami. Sekali Yesus, kami tetap akan menyembah Yesus, melayani Dia, dan percaya kepadanya. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Kehidupan kami, bisnis pekerjaan anak-anak-Mu, pelayanan kami semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.